Selamat pagi Bapak Wirga, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang Fresh. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Debbie Andini Pratyani, nomor absen 1. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Nikoma Saptri Dewi, nomor absen 4. Di sini saya sebagai penyaji ketiga. Baik, saya Agustini, absen 5. Di sini saya sebagai penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Nika Yurisa Dewi, nomor absen 9. Di sini saya sebagai penyaji kelima. Nama saya Igede Karyaso, saya nomor absen 21. Di sini saya sebagai penyaji ke-6. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama 2.1 pengertian price dan 2.2 prosedur penetapan suatu harga. Yang pertama pengertian price. Menurut Coulter, harga adalah suatu uang yang harus dibebankan pada suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai tukar konsumen atau manfaat-manfaat karena telah menggunakan jasa atau produk. Sedangkan menurut Mondre, harga merupakan pengorbanan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh jasa atau produk. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang diinginkan demi memenuhi kehidupan maupun kebutuhannya. Kedua, yaitu prosedur penetapan suatu harga. Jika tujuan penetapan suatu harga sudah ditentukan, maka manajemen dapat mengalihkan pada prosedur penentuan harga yang dapat dipakai meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. Penjual membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Pengestimasian permintaan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan harga yang diharapkan. Yang kedua, mengestimasikan volume penjualan. Yang kedua, mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perusahaan atau penjual. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari yang pertama, barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Yang kedua, barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menggunakan uang konsumen. Yang ketiga, menentukan market share yang dapat diharapkan. Perusahaan agresif selalu menginginkan market share yang lebih besar. Market share harus dilakukan dengan mengadakan periklanan dan bentuk lain persaingan, bukan mengenai harga. Yang keempat, memiliki strategi harga untuk mencapai target pasar. Dalam hal ini, penjual dapat memilih di antara 2 macam strategi harga yang dianggap paling ekstrim, yaitu skim the cream price dan penetration pricing. Yang kelima, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Tahap selanjutnya, produser penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan topik 3 mengenai faktor kunci dalam penetapan suatu harga. Semua pendapatan pemasaran diperoleh lewat harga. Harga menentukan suatu pendapatan. Dari pendapatan inilah, semua biaya harus disesuaikan, di mana pendapatan dapat membantu terjadinya pengembangan produk baru. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita menentukan suatu harga. Yang pertama adalah keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian sangat menentukan tingkat harga yang berlaku di pasaran, di mana dalam menentukan harga, perusahaan yang baik akan menggunakan faktor dan alat yang tepat untuk mengukur kemampuan konsumen. Apakah semua konsumen dapat membeli produk kita? Yang kedua ada permintaan dan penawaran.
di mana permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih tinggi. Nah, hubungan antara harga dan permintaan ini bisa digambarkan dalam bentuk kurva, yaitu kurva permintaan. Sedangkan penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan akan lebih besar. Nah, hubungan antara harga dan penawar ini dapat digambarkan dalam suatu kurva, yaitu kurva penawar, di mana menurut teori ekonomi, harga ini akan ditentukan pada suatu titik pertemuan antara kurva permintaan dan juga kurva penawar. Yang ketiga ialah elastisitas permintaan. Elastisitas di sini ialah mengetahui seberapa besar perubahan permintaan yang diakibatkan dengan perubahan harga. Faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam penetapan harga ialah sifat permintaan pasar. Adapun sifat-sifat dari permintaan pasar adalah inelastis, elastis, dan juga unitary elasticity. Jika permintaan itu bersifat inelastis, maka harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya. Sedangkan, jika permintaan itu bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar. Kemudian, jika permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Yang keempat adalah persaingan. Persaingan dibagi menjadi dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli sama-sama telah mengetahui kondisi pasar tersebut. Biasanya ditandai dengan penjual dan pembeli dalam jumlah yang banyak, barang yang dijual merupakan barang yang sejenis, penjual dan pembeli mengetahui lebih mengenai informasi tentang pasar tersebut, dan harga ditentukan oleh pasar. Contoh dari pasar ini ialah pasar dari hasil pertanian, perkebunan, dan pasar ikan di pelabuhan. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terjadi perbedaan harga antara satu merek dengan merek lainnya. Ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar persaingan monopolistis, yaitu ditandai dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Contohnya pada minimarket, supermarket, toko kelontong, apotek, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasar persaingan oligopoli. Biasanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Contohnya ada showroom mobil dan motor, kemudian industri rokok. Dan yang terakhir ada pasar persaingan monopoli, di mana pada pasar ini terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang atau sejumlah penjual tertentu. Contohnya pada Pertamina, PLN atau perusahaan listrik negara, dan juga kereta api. Yang kelima adalah harga jual produk pesaing. Sebelum menetapkan suatu harga produk, ada baiknya bagi perusahaan untuk melakukan riset lapangan untuk melihat harga-harga produk yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Kemudian, jika setelah mengetahui harga jual rata-rata para pesaing tersebut, perusahaan bisa menentukan harga jual produk yang sama dengan para pesaing atau harga jual produk yang lebih tinggi namun dengan mengandalkan kualitas yang lebih baik. Yang keenam ada biaya. Biaya merupakan tahap dasar dalam penentuan suatu harga. Sebab, jika harga tidak dapat menutupi biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya pengiriman. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat tahap produksi, contohnya biaya bahan baku. Kemudian untuk biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk. Contohnya, ketika perusahaan ingin mempromosikan produknya melalui iklan, perusahaan tersebut harus membayar iklan. Nah, biaya iklan tersebut akan masuk ke dalam biaya pemasaran. Kemudian, biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam bisnisnya untuk tetap mempertahankan agar bisnis tersebut tetap berjalan. Contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya air, dan juga biaya listrik. Dan yang terakhir adalah biaya pengiriman.
Biaya pengiriman adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirimkan barang yang ia jual kepada konsumen. Tetapi pada saat sekarang ini, kebanyakan perusahaan membebankan biaya pengiriman kepada konsumennya. Yang ketujuh adalah tujuan perusahaan. Penetapan suatu harga barang biasanya selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan perusahaan yang akan dicapai. Adapun tujuan-tujuan perusahaan yang akan dicapai adalah memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, dan tentunya mengatasi persaingan. Dan yang terakhir adalah pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dengan pengawasan penentuan harga maksimal dan minimum, pengawasan diskriminasi harga, serta pengawasan praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji keempat. Baik, di sini saya akan membacakan topik keempat, yaitu peranan serta tujuan penetapan harga. Peranan penetapan harga. Ada dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Yang pertama, peranan alokasi dari harga, yang meliputi untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Yang kedua, dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya dan berbagai jenis barang dan jasa. Yang ketiga, dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang keempat, memutuskan alokasi yang telah dikehendaki. Yang kedua itu ada peranan informasi dari harga. Sebagai berikut, fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Terus yang kedua, membantu pembeli dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor atau produk atau manfaat secara objektif. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penetapan harga. Berikut ada tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang pertama, ada memaksimalkan laba. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Terus yang kedua itu ada meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Terus yang ketiga itu ada return of investment, yaitu ROI atau pengambilan modal usaha. ROI yang tertinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit, margin, serta meningkatkan angka penjualan. Selanjutnya yang keempat ada mempertahankan pangsa pasar. Perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Terus yang kelima itu ada tujuan stabilitas harga. Tujuan stabilitas harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pimpinan industri atau industry leader. Terus yang keenam itu ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan-tujuan dalam menetapkan harga ini mengindikasikan bahwa pentingnya perusahaan untuk memilih, menetapkan dan membuat perencanaan mengenai nilai produk atau jasa dan tujuan yang ingin dicapai untuk perusahaan atas produk atau jasa tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan topik 5, yaitu kendala dalam penetapan harga. Pengaruh kendala dalam penetapan harga. Pengaruh penetapan harga terhadap produk. Pengaruh harga terhadap penjualan sangat berperan dalam suatu bisnis. Misalnya saja harga bahan bakar minyak naik, maka harga bahan bakar minyak akan berimbas kepada sembako yang juga akan mengalami peningkatan harga hingga berapa persen. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa semakin dipersulit dengan adanya kenaikan harga sembako. Yang awalnya hanya harga BBM saja yang naik, malah harga sembako juga ikut melonjak tinggi. Suatu perusahaan harus pintar dalam mencari perhatian dari seorang konsumen, entah itu memasang iklan atau promosi secara langsung di lapangan atau berinteraksi langsung dengan para konsumen dan menjelaskan produknya kepada konsumen dengan menyebutkan keunggulan dari produknya. Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam, sangat terasa dalam pasar pembeli atau buyer market. Peranan harga sangat
penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, penetapan harga juga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu kendala dalam penetapan harga. Yang pertama masalah persaingan. Harga jual produk ditentukan dan juga dipengaruhi oleh keadaan pesaing yang ada, serta juga masing-masing dari jenis produk mengalami persaingan yang tentu berlainan dengan tingkatannya. Setidaknya terdapat sebanyak 2 jenis penetapan harga yang berdasarkan persaingan. Yang pertama ada dengan berdasarkan harga tender ataupun juga pelelangan, seeded bid pricing. Dalam penetapan ini di mana harga ditunjukkan dalam sampul yang tertutup, dan di sini pembeli juga dapat menentukan penjual manakah yang sekiranya memberikan harga paling rendah. Yang kedua yaitu tingkat harga rata-rata industri atau going rate pricing. Dalam penetapan harga jual suatu produk dilakukan sebab perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan harga suatu produk atau saingan dalam perusahaan harga di pasar dan juga kesulitan untuk bisa mengetahui reaksi pembeli. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah pasar. Perusahaan yang biasanya menetapkan harga dengan berdasarkan kepada orientasi pasar kini harus bisa lebih berhati-hati dalam menentukan laba dan juga biaya yang diinginkan. Perusahaan kini haruslah bisa memperhatikan reaksi para pesaing, biaya promosi, permintaan terhadap produk, dan juga buruan pemasaran. Dan terkait adanya beberapa hal yang dapat digunakan dalam penetapan harga. Yang pertama, harga didasarkan kepada keseimbangan permintaan dengan supply. Untuk menentukan harga dengan melalui keseimbangan antar biaya dan juga permintaan pasar merupakan hal yang sebenarnya sangat baik terhadap perusahaan yang dimana ingin menaikkan harga. Yang kedua, penetapan harga dengan berdasarkan biaya tambahan. Yang dimaksud dengan penetapan harga berdasarkan biaya tambahan adalah harga per unit produksi senilai dengan biaya total unit produksi ditambahkan dengan berapa laba yang diinginkan. Masalah biaya yang merupakan dasar dalam menetapkan harga disebut juga dengan biaya. Hal itu disebabkan karena biaya berupa suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga produk telah siap dibuat dan siap juga untuk dipasarkan. Oleh karena itu, harga yang hendak ditentukan haruslah bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip dasar menentukan harga jual adalah perusahaan harus menutupi kos dan kemudian menghitung laba. Itu berarti perusahaan harus tahu berapa banyak biaya produksi yang dikeluarkan. Perusahaan juga harus memahami berapa banyak produk yang harus dijual untuk menghasilkan keuntungan. Ingat bahwa biaya suatu produk lebih dari biaya produk barang tersebut. Belum lagi jika dihitung dengan biaya overhead. Biaya overhead mungkin termasuk biaya tetap seperti sewa dan biaya variabel seperti biaya pengiriman atau penyimpanan. Perusahaan juga harus memperhatikan biaya bahan mentah, tenaga kerja, sewa, dan semua yang diperlukan untuk membuat suatu produk, sehingga jika perusahaan menjualnya, perusahaan akan mencapai titik impas. Perusahaan harus memasukkan biaya-biaya ini dalam perkiraan biaya real produk perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir masalah permintaan. Yang mempengaruhi penentuan harga dan juga volume penjualan adalah sifat permintaan itu sendiri. Dan juga untuk beberapa produk sendiri, antara volume dan juga harga suatu produk penjualan berbalik. Yang artinya apabila harga naik akan membuat volume penjualan turun, dan begitu juga sebaliknya. Sebuah perusahaan harus waspada terhadap pengaruh penyesuaian harga terhadap permintaan produk. Tujuan dari suatu bisnis tidak hanya mempertahankan laba kotor dan juga laba operasional. Dengan menghasilkan laba sebesar mungkin. Dalam beberapa situasi, pengurangan laba dapat menyebabkan laba yang lebih besar daripada mempertahankan margin laba. Manajemen harus waspada terhadap kemungkinan ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik 6, yaitu metode dan strategi dalam penetapan suatu harga. Metode dan strategi dalam penetapan suatu harga. Yang pertama ada metode penetapan harga. Secara umum, metode penetapan harga terdiri dari 3 macam pendekatan, yakni yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. A. Penetapan harga biaya plus rumusnya biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Yang B ada penetapan harga markup, rumusnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Yang C ada penetapan harga BEP atau break even point, rumusnya BEP sama dengan total biaya sama dengan total penerimaan. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga yang dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaan lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi
pasar oligopoli. Yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Pada analisa ini konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal dan terlalu mahal dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Secara khusus strategi penetapan harga ini terdiri dari A. Produk baru. Terdapat dua alternatif strategi penetapan harga, yaitu yang pertama ada harga mengapung atau skimming price, memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum. Yang kedua ada harga penetrasi, memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang B ada produk yang telah beredar. Dalam hal ini tahap siklusnya berada 3 tingkatan. Berikutnya setelah perkenalan yaitu tahap pertumbuhan, ditandai dengan penjualan meningkat disertai munculnya pesaing. Yang kedua ada tahap kematangan. Fleksibilitas harga merupakan kunci efektivitas strategi penetapan harga. Yang ketiga ada tahap penurunan, ditandai dengan penurunan jumlah permintaan secara terus menerus sebagai tahap terakhir daur hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.